adalah 30 sampai 35 tahun. Wah. Jadi kalau Rifki nanti kalau masuk surga itu meninggalnya di umur 60, jadi nenek-nenek kayak ginian. Gitu masuk surga, berubah umurnya jadi 30 muda lagi, sampai 35. okay. Jadi beda casing dunia dengan casing akhirat. Iya. Ruhnya disimpan di casing dunia ini kan bau tanah gitu ya kan. Iya. Nanti ada casing akhirat. Jadi casing Rifki insya Allah kalau masuk surga adalah beda. Pertama nggak buang air besar lagi, nggak ada lubang lagi. Tai gigi nggak ada, tai hidung nggak ada, tai telinga nggak ada, kotoran-kotoran tuh nggak ada lagi. Wangi, napas bau kesturi. Wah. Di sini napas stres orang. Bisa gila lihat napas kita. Baunya entah apa, dari bau entah apa lah. Surga nggak ada. Mereka berada di atas dipan yang bertatakan emas. Di atas dipan tersebut dikelilingi anak-anak muda yang tetap muda. Ada wildan mukhalladun. Wildan mukhalladun ini gambaran flamboyan adalah anak-anak kecil yang meninggalnya cepat sebelum balik. Belum ada pertanggungjawaban dia masuk surga. Wildan mukhalladun, dayang-dayang yang kipas-kipas kita gitu kan. Tidur santai di kipas, enak, nikmat. Mereka tidak pening dan tidak mabuk. Jadi mereka membawa gelas, ceret dan minum yang diambil dari air yang mengalir. Minum kamar, gak mabuk. Nah, mereka tidak pening dan tidak mabuk meminumnya. Ini surat 56 ayat 15 sampai 19. Dan yang kelima, ada buah-buahan yang mereka pilih tersedia. Ada daging burung yang mereka inginkan. Tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan mendorong berbuat dosa. Yang terdengar adalah ucapan salam. Wah. Lihat burung. Lihat burung merpati terbang. Langsung kalau punya keinginan ingin makan, dia jatuh di depan kita dan kita nikmatinya. Wah. Sedap banget gambaran flamboyan tentang surga ini. Wah. Lagi saat. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, flamboyan. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa di mana? Namanya Adi. Adi di rumah. Rumahnya di mana, Di? Di Stui. Stui, oke. Mau curhat atau apa nih? Mau nanya sama Pak Ustadz ya. Oke, silakan Adi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Adi? Gini Pak Ustadz ya. Saya tuh kan punya saudara lah ya. Punya saudara kakak lah ya. Kakak dia sih marah-marah sama saya. Habis itu kalau saya ngomong, dia bilang saya ngomongnya agak-agak keras, agak-agak marah. Padahal saya ngomongnya pelan. Saya tuh sayang sama dia, tapi dia kalau udah ngomong sama saya, dia yang keras, bukannya saya yang keras ngomongnya. Bagaimana caranya biar kami tuh satu keluarga tuh biar bisa berbaikan antara adik, kakak sama abang. Oke. Dan satu lagi ya Pak Ustadz ya, saya mau nanya kalau anak yatim itu, maksudnya anak yatim itu dalam keluarga itu nggak dibagi-bagi, apakah dosa apa enggak Ustadz? Itu aja ya. Oke. Ya, terima kasih Adi. Waalaikumsalam. Oke, silakan langsung 3 pertanyaan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa di mana? Ini saya Yayu. Yayu di? Di seputaran Sabang. Wah, jauh nih ya, seberang pulau ya. Oke, Yayu, silakan langsung dengan Ustadz Azmi pertanyaannya. Ustadz. Ya, Waalaikumsalam Yayu. Gimana Yayu? Tertarik yang Ustadz bahas malam ini tentang 333 kenikmatan surga. Iya. Gini Ustadz, saya kan di sekolah, namanya anak muda itu kan sering yang namanya misalnya kalau ada orang yang pakai misalnya pakai emas gitu kan, sering jadi bahan omongan gitu. Betul. Suka cerita ini itu yang intinya itu bicarakan orang lain gitu yang namanya juga wanita gitu. Betul. Iya betul. Kayak ngerumpi gitu ya. Iya. Itulah yang udah jadi kebiasaan gitu pagi dalam sekolah kita udah ngomongin orang gitu udah. Betul. Ya seperti itulah. Itu bagaimana ya Ustaz? Iya. Kamu ingin hilangin sifat seperti ini ya? Iya. Oh gitu ya. Ya ini apa kadang-kadang dengar motivasi dari surga tadi, ada 5 keutamaan surga sehingga kamu tersentuh untuk hal seperti itu? Iya, karena dari 5 yang udah Ustaz bicarakan saja saya udah tertarik gitu. Jadi
bagaimana saya bisa mengubah sikap yang udah lama gitu, yang ada di masing-masing wanita kan kayak gitu jadinya. Iya. Oke. Ya, itu aja ya yuk. Itu dulu Ustaz. Terima Oke, kasih. ya. Oke. Oke, waalaikumsalam ya yuk ya, jauh di seberang pulau nih Ustaz, di Sabang ya. Masalah dia dengan kakaknya Ustaz ya. Sebenarnya kakak itu nggak marah sama Adi. Kakak itu sayang sama Adi. Kakak itu cinta sama Adi. Apalagi saudara ya, serumah itu kan. Saya yakin ini adalah murimnya mungkin ya. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama, Adi dan kakak sering-seringlah berkomunikasi yang efektif. Kalau malu-malu atau gimana itu dengan SMS-an yang baik, saling memberi hadiah. Yang kedua, saling memberi hadiah. Kalau ada jadwal beliau hari ulang tahun, kita beri hadiah. Kalau dalam bahasa agama i'datul maulud ya, memperingati umur kita, ya udah silakan beri hadiah. Kemudian kenapa kita ribut di rumah tangga atau di rumah dengan keluarga? Masalahnya satu aja, itu masalah perhatian. Saya mengartikan perhatian itu adalah seni kita bercinta. Semakin kita diperhatikan sebenarnya adalah semakin kita sedang dicintai gitu. Wah. Karena perhatian adalah cinta. Nah, kayaknya kalau orang tua nggak nanya, dari mana kamu kok pulangnya malam-malam, nggak ditanyain lagi, nggak diperhatiin lagi, berarti kamu nggak dicintai. Ya itu. Berarti kalau sering ditanyain sama orang tua, berarti orang tuanya sayang. Ya, jadi perhatian adalah cinta. Kekuatan cinta itu saatnya ada di perhatian. Ya. Nah, oleh karena itu langkah yang pertama untuk Adi adalah membangun komunikasi yang efektif dengan bahasa yang bisa dia terima. Yang kedua adalah saling memberi hadiah. Yang ketiga adalah biar komunikasi dengan kakak itu jalan. Yang ketiga adalah saling membantu di rumah. Mungkin dia marah juga, dia terus bagiannya nyupir gitu, cupiring ya. Sementara Adi nggak kayak gitu misalnya kan. Terus bagaimana dengan harta anak yatim tadi ya? Ya, anak yatim itu nggak boleh kita ngambil sembarangan, ada aturannya dia. Sampai Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Celakalah orang-orang yang mendustakan agama. Siapa dia? Mereka yang memakan dan menghardik anak yatim. Jadi jangan main-main, harta anak yatim itu amanah, harus diberikan pada haknya gitu. Terus ada Yayu ya. Di Yayu Sabang, di Sabang. Tadi menarik juga ngerumpi nih, cewek-cewek ya. Biasa tuh kalau udah kumpul cewek-cewek udah pada ngurumpi kan, apalagi lihat temannya udah punya mobil, sepeda motor baru. Lihat tuh teman kita udah punya sepeda motor baru tuh, pasti bapaknya begini-gini gitu kan. Nah, jadi harus ingat, ngumpi ini hati-hati, ini bahagian dari ghibah gitu. Ghibah itu adalah mentransfer amal pribadi kita kepada orang yang dighibah. Nah, makanya orang yang ngerumpi dan mendengar rumpian sama dosanya. Makanya kalau ada tema menggibah orang lain, orang yang gibah berdosa, orang yang mendengar gibah juga dosa. Maka oleh karena itu Yayu keluar dari zona itu. Makanya kita kalau ketemu teman itu ya Yayu ya, kamu harus punya tema yang baik. Kita atur temanya. Dan ingat, Allah akan mempertanyakan telinga kita, mata kita, hati kita. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jadi sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, dan mereka semua akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Jadi begitu ya Yayu ya. Jadi trik yang pertama bagaimana menjauhkan dari ngerumpi ini, baca dampak efek dari ngerumpi. Ingat ngerumpi, makanya saya menyatakan hati-hati dengan nonton infotainment. Hati-hati itu nonton infotainment. Kadang-kadang isinya banyak ghibahnya itu, hati-hati sekali. Yang kedua, makanya kita lihat materi pembicaraan. Kalau tadi baca dampak efek ya, bahwa kalau kita ngerumpi atau kita ghibah yang tidak benar, itu biasanya amalan kita tertransfer ke rekening amalan orang lain. Padahal kita pengen mukulin amal kan? Ya gitu. Saya kira begitu. Ada yang masuk ini ya? Kita angkat lagi Ustadz ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan siapa di mana? Dengan Muhtadi di Ugali. Oke, Muhtadi ya, seperti biasa selalu hadir di Family Kaji Islam Muhtadi ya. Oke, Muhtadi silakan dengan Ustaz Azmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Muhtadi. Begini Ustaz, saya lagi belajar masalah manajemen waktu ini ya. Oke. Itu bagaimana supaya waktu kita kali ini bisa efektif bermanfaat baik. Karena soalnya kita ada disiplin satu pekerjaan, tapi betul lain kali sudah berhamburan lagi. Bagaimana manage waktu dengan baik? Terima kasih atas
jawabannya. Oke. Jazakallah.